Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Majelis Jemaat mengucapkan selamat berbakti dalam ibadah online. Tuhan memberkati kita. Sebelum kebaktian pada hari ini kita mulai, kami mohon perhatian saudara-saudara untuk beberapa warta sebagai berikut. Kebaktian pada hari ini dilayani oleh Pendeta Suhud Setio Wardono. Kiranya pelayanan menjadi berkat bagi kita semua. Kami mengundang seluruh anggota jemaat dan simpatisan GKI Buaran mengambil bagian dalam kebaktian kegiatan-kegiatan bulan keluarga yang diselenggarakan secara online. Untuk informasi kegiatan-kegiatan bulan keluarga akan dibagikan melalui WA grup wilayah masing-masing. Kiranya segala keterbatasan saat ini tidak mengurangi makna dan sukacita kita untuk menghayati bulan keluarga tahun ini. Demikian warta lisan yang dapat kami sampaikan. Warta selengkapnya dapat dibaca di warta jemaat yang sudah dibagikan melalui koordinator wilayah masing-masing. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Mari saudara-saudara, kita bersama-sama memasuki ibadah kita saat ini dengan sebuah pengakuan dan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya dari sekarang sampai selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Silakan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara-saudara, hidup orang Kristen harus terus melekat pada firman Tuhan. Masih dalam suasana bulan keluarga, setiap keluarga Kristen juga harus terus melekat pada firman Tuhan. Seperti tema ibadah hari ini, keluarga yang memahami firman. Ibrani 4 ayat 12 sampai dengan 13 mengingatkan kita demikian. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sungsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita.
Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Saudara-saudara, pada saat ini marilah kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita akan mengakui segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Umat diundang untuk mengaku dosa secara pribadi terlebih dahulu. Tuhan, kami percaya di tengah banyaknya kegagalan kami untuk mensyukuri anugerah-Mu, khususnya di tengah keluarga kami. Engkau tetaplah Allah yang baik dan setia. Engkau tetap memelihara kami, tanpa memandang buruknya rupa dosa kami di hadapan-Mu. Tuhan, ampunilah kami orang berdosa ini. Kepadamu saja kami memohon ampun atas kealpaan diri kami, agar di dalam-Mu juga kami dapat diubahkan. Dalam nama Putra-Mu yang kudus, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengan ini saya menyampaikan berita anugerah yang Tuhan nyatakan bagi kita semua saat ini. Firman Tuhan dalam Mazmur 119 ayat 105 tertulis demikian.
Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat kekasih Kristus, mari kita bersama-sama menghadap Tuhan. Kita berdoa, saudara-saudara. Bapa yang Maha Baik, masih dalam situasi pandemi COVID-19, di mana kami kadang kehilangan kesabaran, di mana kami kadangkala menjadi tipis akan pengharapan kami. Namun Tuhan tidak membiarkan kami untuk menyerah dan kalah. Engkau terus menyalakan asa dan harapan dalam hati setiap kami untuk kami terus beriman dan percaya. Dan sekaligus ya Tuhan, ketika seperti pada saat ini kami boleh beribadah kepada Tuhan, kami boleh diberi kesempatan untuk memuji nama Tuhan bersama dengan umat yang lain di tempat yang tidak sama. Inilah kesempatan kami untuk kami mendekatkan kepada-Mu ya Allah. Dan juga pada saat ini kami diberikan waktu untuk bersama-sama mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Tolonglah ya Tuhan, berkaryalah dalam hidup kami dan berfirmanlah kepada setiap kami, sehingga firman-Mu tidak akan pernah gagal dan firman-Mu akan berhasil memandu jalan hidup kami hari ini dan seterusnya. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama membuka kitab suci kita. Kita akan belajar dari Injil Matius pasal 22 ayat 34 sampai dengan ayat yang ke-46. Matius pasal 22 ayat 34 sampai dengan 46.
Saya akan membacakannya untuk kita semua demikian saudara-saudara. Matius 22 ayat 34 sampai dengan 46. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, katanya, apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia? Kata mereka kepadanya, anak Daud. Katanya kepada mereka, jika demikian, bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya ketika ia berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhku kutaruh di bawah kakimu. Jadi jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula? Tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya. Dan sejak hari itu tidak ada seorang pun juga yang berani menanyakan sesuatu kepadanya. Saudara, demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan sekaligus yang bersedia memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seorang bapak bertemu dengan saya, saudara-saudara, dia bercerita tentang kehidupannya. Dia berbicara, Pak Pendeta, kalau boleh saya cerita, saya ini dibuat kagum oleh Tuhan. Saya jawab, kenapa Pak? Ya, saya ini orang yang sederhana. Saya ini bukan siapa-siapa. Tapi Tuhan menitipkan kepada saya banyak hal. Sekalipun kami dari keluarga yang sederhana, kalau tidak mau disebut miskin, sebetulnya sejujurnya kami miskin Pak. Tapi oleh karena usaha keluarga ayah kami bisa sekolah. Saya bisa bekerja. Pekerjaannya juga lumayan. Dan lebih dari itu Tuhan mengaruniakan keluarga kepada saya, anak-anak yang luar biasa. Mereka juga anak-anak yang baik, anak-anak yang nurut. Kalaupun nakal sedikit wajar, mereka bisa bersekolah. Mereka juga punya kepandaian, bisa kuliah, dan sekarang mereka semua sudah bekerja. Bagaimana saya tidak kagum oleh pertolongan Tuhan? Kemudian saya bertanya, menurut Bapak itu pertolongan Tuhan? Iya, saya akui, saya sungguh-sungguh yakini itu pertolongan Tuhan Pak Pendeta. Jawab orang ini dengan antusias. Kemudian saya melontarkan pertanyaan yang kedua. Kalau begitu menurut Bapak, apa yang menjadi kunci sehingga keluarga Bapak itu menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan menurut Bapak? Orang itu diam sejenak saudara-saudara dan masih dengan tetap bersemangat tetapi nadanya lebih pelan. Menurut saya kami diberkati karena kami membiasakan diri bersekutu, mencintai firman Tuhan dan berproses mempraktekkannya Pak Pendeta.
Dari kecil ayah saya mengajak kami untuk selalu mencintai firman Tuhan. Dan itu yang kami teruskan untuk keluarga kami, untuk anak-anak kami sampai mereka meninggalkan rumah. Dan saya percaya itu yang menjadikan kami tetap menempel pada firman Tuhan dan berkat itu ada pada keluarga kami. Saudara-saudara, sederhana sekali. Mungkin ada yang berpikir, itu paling kebetulan. Atau mungkin saudara akan jawab, gampang sekali jadi orang sukses. Apa ya memang betul begitu gitu ya. Nah saudara-saudara, ada pertanyaan sederhana untuk setiap saudara dan saya. Apakah saudara ingin menjadi pribadi yang berhasil? Saya ulangi. Apakah saudara memang sungguh-sungguh ingin menjadi pribadi yang berhasil? Saya tambahkan pertanyaan yang kedua. Apakah saudara ingin keluarga saudara diberkati Tuhan dalam segala hal? Ingin menjadi pribadi yang berhasil, keluarga saudara diberkati Tuhan dalam segala hal. Kalau saudara menjawab ya dalam dua pertanyaan tadi saudara-saudara, maka firman Tuhan hari ini sesungguhnya menjadi jawaban untuk setiap kita bisa melewati dan melalui itu dan mencapai itu saudara-saudara. Mungkin saudara akan bertanya, itu kan pendeta yang ngomong gitu ya. Tetapi saya ingin yakinkan kepada saudara, firman Tuhan itu bukan sesuatu yang omong kosong. Firman Tuhan itu jawaban sekaligus dasar yang akan mampu memandu kehidupan saudara dan saya. Saya ingin menggarisbawahi dua pesan sederhana dari khotbah saya hari ini, Bapak Ibu Saudaraku. Pesan yang pertama, melalui firman hari ini kita diingatkan supaya kita menjadi orang yang berhasil, supaya kita menjadi keluarga yang diberkati Tuhan, maka salah satu syarat mutlak, syarat paling besar, bisakah kita menjadikan diri kita, pribadi kita, keluarga kita, pribadi dan keluarga yang sungguh-sungguh mencintai firman Tuhan dan mempraktekkannya. Saya ulangi saudara-saudara. Kalimat ini tidak main-main, sekalipun mungkin saudara boleh memilih menganggapnya sebagai biasa saja. Saudara boleh memilih ini sebagai angin lalu, tetapi saya tetap akan mengatakan, mengingatkan, menegaskan, kalau kita ingin menjadi keluarga yang berhasil, kalau kita ingin menjadi pribadi yang berhasil, maka dasar syarat utama yang menjadikan itu bisa terjadi adalah kalau kita secara pribadi maupun keluarga bisa terus belajar berproses mencintai dan mempraktekkan firman Tuhan. Caranya bagaimana Pak Pendeta? Saudara, kita mungkin setiap hari Minggu bisa datang ibadah, bisa mengikuti ibadah walaupun dalam situasi pandemi. Tetapi saya ingin mengatakan itu saja belum cukup saudara-saudara. Mari kita belajar dari keluarga yang bercerita kepada saya ketika dipaksa mempraktekkan belajar firman Tuhan, istilah dia menghadirkan mezbah keluarga, menyanyi, berdoa, kemudian membaca firman Tuhan dan di sana kita bisa mempercakapkannya, di sana kita bisa mendiskusikannya. Dan saudara-saudara, ketika kita belajar firman Tuhan dalam keluarga, maka di sana kita pun juga dituntut untuk belajar mempraktekkannya. Kalau kitab suci mengajarkan kita untuk mengampuni, kalau firman Tuhan mengampuni itu dibacakan di tengah-tengah keluarga. Maka saudara-saudara, orang tua, ayah dan ibu harus juga menghadirkan teladan bagaimana dia mengampuni orang lain. Maka saudara-saudara, pengampunan itu akan terus mewujud dan dipraktekkan juga oleh anak-anak. Kalau keluarga itu diajarkan firman untuk mengasihi orang yang jahat. Kalau firman Tuhan itu dibacakan saudara-saudara. Setiap hari kita diberi kesempatan untuk bertemu dengan orang-orang yang mungkin tidak seperti saudara dan saya. Bagaimana cara kita menghadapinya? Kita sebagai orang tua bisa memulai mempraktekannya dan anak-anak akan melihat saudara. Kalau kita diajarkan untuk saling mendoakan dan berdoa saudara-saudara, doa itu bukan teori yang hanya bisa diajarkan. Bagaimana kita berdoa, bagaimana kita mengajak anak-anak kita berdoa, bagaimana kita mengajak anggota keluarga kita untuk mendoakan orang lain, di sana benar-benar praktek saudaraku yang dikasih Tuhan. Inilah firman Tuhan.
kita diajarkan sebuah firman yang luar biasa, kita diingatkan, jangan sampai kehidupan kita seperti orang Farisi yang dibacakan dalam firman Tuhan hari ini. Mereka mau mendalami firman Tuhan, saudara-saudara. Tetapi apa yang mereka dalami bukan supaya dipraktekkan dalam kehidupan pribadi ataupun keluarga mereka. Tetapi supaya mereka bisa menguasai banyak hal. Sehingga mereka kemudian dihormati, mereka bisa mengajarkan, mereka bisa mendebat dan sebagainya. Seperti dalam bacaan ini ketika seorang ahli Taurat yang bertanya kepada Yesus bukan dalam rangka supaya dia tahu tetapi untuk mencobai Yesus, saudaraku. Ini menarik, saudara-saudara. Beberapa rekan pendeta sering bercerita ada jemaat yang aktif sekali mengikuti pendalaman Alkitab, rajin bertanya, tetapi ternyata saudara-saudara ketika ditelusur-telusur, orang ini sebetulnya supaya dia tahu banyak sehingga dia bisa mengkhotbahi orang lain. Saya tidak mengatakan ini buruk dan jelek atau jahat, saudara-saudara, tapi ini belum berproses. Apalah artinya orang sekedar tahu tetapi kemudian hanya supaya dia terlihat hebat, tidak ada gunanya, saudara-saudara. Kalau itu dilakukan maka tidak ada bedanya orang ini dengan orang Farisi. Itu kesalahan orang Farisi yang pertama. Kesalahan yang kedua, saudara-saudara. Belajar firman Tuhan adalah supaya meninggikan status, supaya bisa berdebat, supaya bisa berdiskusi. Kalau tidak bisa menjawab maka memilih diam. Ketika Yesus melontarkan sebuah pertanyaan yang sulit, saudara-saudara, tidak ada satupun dari mereka yang kemudian berani bertanya kepada Yesus seperti dikatakan tadi ayat 46. Tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya dan sejak hari itu tidak ada seorang pun yang berani menanyakan sesuatu kepadanya. Kenapa? Karena mereka mau belajar supaya tahu, supaya bisa berdebat, supaya bisa menjatuhkan. Jadi firman Tuhan itu dipakai untuk sebuah kepentingan supaya bisa kelihatan pandai, supaya bisa mendebat, supaya bisa berdiskusi. Ini masalah, saudara-saudara. Jadi firman Tuhan itu dipelajari bukan supaya untuk diketahui dan dipraktekkan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, Alkitab kita ini sangat kaya. Kalau kita belajar dari 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17, saya bacakan saudara-saudara. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ayat ini luar biasa, tetapi ingat saudara-saudara, kalau kita memahami ayat ini jangan hanya untuk dipraktekkan untuk orang lain. Sebelum kita mengenakan firman Tuhan itu kepada orang lain, mari kita kenakan firman Tuhan itu dalam diri kita sendiri. Yang pertama, saudara-saudara, ya. Kita praktekkan dulu. Dan sekali lagi kalau setiap keluarga Kristen bisa menghadirkan mezbah keluarga, maka firman Tuhan itu bukan hanya dibacakan, bukan hanya didengarkan, tapi juga bisa didiskusikan, ditanya jawabkan saudara-saudara, dan dipraktekkan. Kalau di sebuah keluarga seorang ayah mengajari anak-anaknya, kalau dia tidak mempraktekkan, dia akan malu sendiri saudara-saudara, ya. Dia tidak layak menjadi pelaku firman Tuhan. Itu pesan yang pertama saudara-saudara. Bisakah kita secara pribadi maupun keluarga mencintai dan terus memproses, mempraktekkan firman Tuhan? Situasi pandemi corona ini adalah sebuah kesempatan untuk kita menghidupi mezbah keluarga kita masing-masing. Pesan yang kedua saudara-saudara, kita diajak untuk mengasah kesetiaan dan ketekunan dalam mencintai firman Tuhan. Artinya apa Pak Pendeta? Menjadi orang Kristen ketika mencintai firman Tuhan bukan berarti simsalabim semua menjadi beres, semua menjadi gampang. Tidak saudara-saudara. Orang yang mencintai firman Tuhan, orang yang mempraktekkan firman Tuhan itu seperti seorang yang menanam sebuah pohon mulai dari kecil. Orang itu harus rajin menyiram, rajin memupuk. Kalau hari ini ditanam, pohon itu tidak langsung berbuah saudara-saudara. Mungkin besok saudara akan menemui pohon yang saudara tanam itu layu. Mungkin saudara akan menemui ada ulat yang di sana.
Bukan berarti kalau pohon saudara layu urusan selesai, saudara menyerah. Ini yang tidak boleh terjadi. Kita harus tetap terus merawat, menanam, merawat, memupuk dan menyiram. Dan saya ingin katakan saudara-saudara, saudara baru akan menuai buahnya setelah mungkin bertahun-tahun. Atau bahkan mungkin berpuluh-puluh tahun. Kita baru bisa menikmati hasilnya. Sekali lagi, mencintai firman Tuhan itu bukan sesuatu yang instan gampangan. Oh, hari ini baca firman Tuhan, besok diberkati. Iya, besok pasti diberkati. Tapi saya ingin katakan saudara-saudara, berproses mencintai firman Tuhan, kita diizinkan juga melewati bagian-bagian hidup yang sulit. Justru di sanalah firman Tuhan itu memberikan kekuatan kepada saudara dan saya. Menjadi pandu, menjadi lampu yang menyala. Menjadi jawaban untuk setiap pergumulan saudara. Menjadi kekuatan untuk setiap kesusahan-kesusahan saudara. Menjadi jawaban untuk setiap pertanyaan yang mungkin saudara tidak ada jawabnya. Saudaraku, tidak ada yang instan untuk menjadi orang Kristen. Yang ada adalah proses setia, tekun, terus menerus. Cerita saya di awal tentang seorang bapak yang merasa dirinya dan keluarganya diberkati, itu proses yang sangat panjang. Bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun. Dan saya mengajak untuk setiap jemaat untuk kita memilih jalan itu. Kita mencintai dan mempraktekkan firman Tuhan. Hari ini kita lakukan, besok kita kerjakan, lusa terus kita aminkan, jangan pernah berhenti. Kalau hari ini kita mengalami bagian hidup yang berat, jangan berhenti dan menyerah. Saudara akan menuai buahnya hari ini atau esok atau mungkin bertahun-tahun yang akan datang. Mazmur pasal 1 ayat 1 dan ayat 1 sampai ketiga mengingatkan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara, kalau kita berbicara Taurat Tuhan, kita tidak berbicara perjanjian lama. Yang dikatakan kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Taurat atau Torah itu adalah hukum-hukum Allah, yang artinya firman Tuhan secara keseluruhan. Mari saudaraku, kita cintai firman Tuhan. Kita hidupi firman Tuhan dalam setiap keluarga saudara dan saya. Dan mari kita bersama-sama mempraktekkan firman Tuhan itu dalam keluarga saudara dan saya. Mari kita tidak menuntut orang lain untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Yang dapat kita lakukan adalah menuntut diri kita sendiri, mengajarkan kepada anak-anak kita, keluarga kita. Dan saudara akan menjadi pribadi-pribadi dan keluarga-keluarga yang berhasil. Dan saudara akan membuktikan seperti dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai ketiga ini. Tuhan Yesus menolong dan memberkati setiap saudara dan saya. Amin. Kita masuk saat teduh saudaraku. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Kami datang di
dalam satu kasih dengan bersehati. Berjanji setia sampai akhir, mengasihimu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersamaku selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat menandingi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat menandingi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Mari saudaraku, kita memasuki doa syafaat kita. Mari kita berdoa, saudara. Bapa yang maha baik, Bapa yang maha kudus, ajar kami Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh mencintai firman Tuhan. Tariklah tangan kami supaya kami berani melangkah untuk menjadi keluarga-keluarga yang sungguh-sungguh menggumuli dan menghidupi keluarga kami dengan firman Tuhan. Karena itulah yang akan menjadi dasar dan yang membawa kami, keluarga kami menjadi keluarga-keluarga dan pribadi-pribadi yang berhasil. Di tengah tantangan, di tengah kesulitan, itu yang akan memberi kekuatan Tuhan. Berikanlah kesetiaan kepada kami, hidupkanlah ketekunan di dalam diri kami dan keluarga kami, sehingga kami tidak mudah menyerah dan kalah. Tetapi kami mau terus berproses dengan kehidupan bersama dengan Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh jemaat dan simpatisan dimanapun mereka berada pada saat ini. Ada begitu banyak pergumulan Tuhan, pergumulan keluarga, pergumulan pekerjaan. Tetapi biarlah kami tetap melihat bahwa tangan kasih Tuhan tetap menuntun kami dalam situasi-situasi yang sulit yang diizinkan Tuhan kami menghadapinya. Kami juga tidak jemu-jemu dan berhenti memohon kepada Tuhan
Tuhan yang menolong umat manusia di seluruh dunia ini dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Tuhan tolonglah para pemimpin negara, mereka yang bekerja, memeriksa, meneliti obat maupun vaksin supaya dapat digunakan untuk melepaskan penduduk bumi ini dari pandemi COVID-19 ini. Kami doakan juga untuk bangsa dan negara kami supaya setiap orang juga boleh ambil bagian dalam mendukung setiap program yang dilakukan pemerintah untuk juga boleh mengeliminasi pandemi COVID-19 ini. Kami doakan juga untuk seluruh jemaat dan simpatisan GKI Buaran. Tuhan kiranya juga hadir dalam kasih-Mu, dalam kuasa Roh Kudus-Mu kepada setiap pribadi dan keluarga di dalam pergumulan kami masing-masing. Supaya kami juga tetap tekun, supaya kami juga tetap mencari Tuhan. Dan kami akan mengatakan dengan sukacita kami berhasil. Tuhan yang menolong kami, mungkin tidak hari ini tetapi suatu hari kami akan mengatakan Tuhan itu luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami doakan juga untuk seluruh gereja di seluruh dunia yang berproses seperti saat ini kami berproses, tolonglah mereka. Berkatilah dan tolonglah para pemimpin gereja supaya mereka juga boleh menolong dan melayani setiap proses pelayanan di gereja dengan baik dan berkenan kepada Tuhan. Terima kasih, kami naikkan doa kami hanya kepadamu ya Allah, yang kami alaskan di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kepada kita diberikan kesempatan untuk mengucapkan syukur kepada Tuhan melalui persembahan syukur. Marilah kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan dengan beralaskan pada firman Tuhan dalam Mazmur 54 ayat 8. Demikian, dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Saudara dapat mengirimkan atau mentransfer persembahan saudara ke nomor rekening yang tertera pada layar, atau persembahan juga dapat dikumpulkan di amplop untuk kemudian dibawa ke gereja pada saat kita bisa kembali beribadah di gedung gereja. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari sorga kan diberi penebus.
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada kebaktian ini kami bersyukur karena telah dimampukan dan diberkati oleh Tuhan untuk kami bisa memberikan persembahan. Biarlah persembahan kami ini dipakai untuk bisa memberkati kembali. Karena Engkau Tuhan yang mengajarkan kepada kami hidup untuk bisa memberi dan menjadi saluran berkat Tuhan. Sehingga dengan demikian kami mau taat untuk menjadi pelaku firman-Mu. Terimalah ya Tuhan persembahan kami ini, sehingga menjadi kudus dan berkenan kepadamu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Mari saudaraku, kita akhiri ibadah kita kali ini dengan kita bersama-sama memohon berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang dan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Ibadah telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.